Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahman ya Muhammad ya Rasulullah. Inni wa atawajjahu bika ila rabbi fi hajati fatuqadali. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika rahmatil marhum al-arif billah Kai Haji Muhammad Hasan, Kai Haji Hasan Hifrijal, Haji Imam Yafsawati. Ya Syekh Hasan, Ya Syekh Hasan Hifrijal, Ya Syekhnya Haji Imam Yafsawati. Inni wa atawajjahu bika ila rabbi fi hajati fatuqadali. Yang saya taatimi dan yang saya taati selaku pengasuh Pondok Pesantren Zerul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zerul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Bapak Nutufa. Yang saya hormati Kaprodi Manajemen Keuangan Syariah Ibu Zaidah Itisomobilah ME. Yang saya hormati kepada Ibu Sri Wulandari selaku dosen pengajar mata kuliah Teknologi Informasi Komputer. Perkenalkan, saya Nur Azizah dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas peta konsep dengan judul komputer, internet, dan juga sistem jaringan. Yang pertama yaitu komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan juga teliti. Yang selanjutnya yaitu mengenai komponen komputer. Komponen komputer itu ada 4. Yang pertama output device, yang kedua input device, yang ketiga storage device, yang terakhir yaitu prosesor ataupun CPU. Untuk pengertian output device yaitu perangkat keluaran yang digunakan untuk menampilkan, mencetak, atau mengirimkan data hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Contohnya seperti monitor, printer, proyektor, dan juga speaker. Yang kedua yaitu ada input device. Input device ini merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, dan juga mikrofon. Yang keempat yaitu ada storage device, yaitu perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data ataupun informasi secara permanen ataupun sementara. Ini mencakup penyimpanan internal dan juga eksternal. Contohnya seperti hard disk drive, solid state drive, USB flash drive, dan kartu memori. Yang terakhir yaitu ada prosesor atau Central Processing Unit atau CPU. Prosesor ini merupakan otak dari komputer yang bertugas memproses data dan menjalankan instruksi dari program. CPU ini menangani semua perhitungan dan operasi logis yang diperlukan oleh sistem komputer. Masing-masing komponen ini memiliki peran penting dalam operasional komputer, bekerja sama untuk mengelola, memproses, dan menghasilkan data ataupun informasi. Yang selanjutnya yaitu adapun perangkat komputer. Perangkat komputer ini juga memiliki 4 komponen. Yang pertama, perangkat keras komputer atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak komputer atau software. Yang ketiga, perangkat pengguna atau brainware. Yang terakhir yaitu cara merawat komputer. Sistem komputer. Sistem komputer ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada hardware, software, firmware, brainware, dan juga infoware. Hardware ini dibagi menjadi 4 perangkat. Yang pertama CPU, memori, I/O device, dan juga interconnector. Yang kedua ada software, yaitu ada OS, paket aplikasi, dan juga user aplikasi. Untuk brainware ini ada beberapa. Yang pertama ada DBA, manager, analis, programmer, operator, dan juga user. Yang terakhir yaitu infoware, ada user manual, SOP, dan juga cyberlaw. Komputer juga memiliki jaringan. Jaringan komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perangkat jaringan komputer, yang kedua ada jenis-jenis jaringan, yang ketiga ada cara menghubungkan komputer ke internet. Jenis-jenis jaringan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan berdasarkan jangkauan, yang kedua jaringan berdasarkan topologinya, dan yang terakhir yaitu jaringan berdasarkan media transmisinya. Komputer juga memiliki fungsi. Fungsi komputer yang pertama adalah mengolah data, yang kedua mempercepat pekerjaan, yang ketiga mengirim informasi, yang keempat mencetak dokumen penting, dan yang terakhir yaitu komunikasi dengan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ini ada PC atau personal komputer, ada komputer server, komputer desktop, komputer laptop, jenis komputer hybrid, superkomputer, dan juga komputer mainframe.
Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Computer Network, yang berarti jaringan komputer tiada batas dihubungkan oleh internet protokol switch kepada pengguna komputer di suatu wilayah di seluruh dunia. Internet memiliki layanan. Layanan internet dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada email, e-commerce, e-banking, e-learning, e-government, World Wide Web, waiting list atau milis. Yang terakhir yaitu ada Internet Relay Chat atau IRC. Yang selanjutnya yaitu komponen internet ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada client dan server, ada router, ada satelit dan juga antena. Yang terakhir yaitu ada kabel. Yang selanjutnya yaitu mengenai perangkat komputer. Perangkat komputer tersendiri ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada modem, komputer, handphone, yang terakhir yaitu software untuk browsing internet. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis internet ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan transmisinya, yang kedua berdasarkan jangkauannya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan koneksinya. Jenis-jenis internet berdasarkan transmisi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada wired network dan juga wireless network. Untuk berdasarkan jangkauan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama local area network, metropolitan area network, wide area network, personal area network, dan yang terakhir yaitu wireless local area network. Berdasarkan koneksi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada dial-up, ada ADSL, GPRS, Wi-Fi, TV kabel, dan juga akses satelit. Adapun sistem internet yaitu jaringan komputer, topologi jaringan, protokol jaringan, media transmisi, jaringan berdasarkan area kerja, dan juga program untuk mengakses internet. Untuk topologi jaringan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada topologi bus, topologi star, dan juga topologi ring. Untuk media transmisi ini dibagi hanya 2 bagian. Yang pertama, media transmisi dan juga media transmisi. Untuk jaringan berdasarkan area kerja ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada local area network, yang kedua metropolitan area network, yang terakhir yaitu wide area network. Di sini internet juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu komunikasi, akses informasi, e-commerce, kolaborasi dan juga inovasi, hiburan dan kreasi, media belajar, dan juga yang terakhir ada bertukar sumber daya. Untuk materi yang terakhir kita membahas mengenai sistem jaringan. Jaringan bisa diartikan sebagai sistem yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat untuk berbagi informasi, sumber daya, dan juga layanan. Jenis akses sistem jaringan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan akses perumahan, yang kedua ada jaringan akses institusional, yang terakhir ada jaringan akses bergerak. Sistem jaringan tersendiri memiliki beberapa perangkat. Yang pertama yaitu ada router, server, NIC atau network interface card, ada kabel jaringan, ada switch, ada bridge, dan juga yang terakhir ada modem. Media transmisi sistem jaringan ini merupakan saluran komunikasi yang berfungsi menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Layanan sistem jaringan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada NTP, DNS, DHCP, VoIP, file, directory, berbagai perangkat keras, email, dan yang terakhir yaitu ada hosting situs web. Topologi sistem jaringan adalah cara untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Sedangkan protokol sistem jaringan ini adalah sistem yang memungkinkan adanya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara komputer dengan jaringan. Keamanan sistem jaringan ini adalah bidang keamanan siber yang bertujuan untuk melindungi jaringan dan sistem komputer dari ancaman siber. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.